Karena kamu, kamu emang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai Umi Rifa, ya, yang terus mengolok-olok kekristenan, di mana dia katakan bahwasanya kasihan Maria gitu ya, karena anaknya ya, yang dilahirkannya, yang dikandungnya 9 bulan, lalu setelah lahir dijadikan Tuhan, dan itu diolok-olok lewat nyanyian yang dikarang oleh Umi Rifa dan CS-nya ya. Jadi teman-teman sekalian, perlu kita menjawab dan meluruskan ini terlebih dahulu. Dan juga dalam videonya itu sehabis ya mengolok-olok Tuhan seperti itu, Umi Rifa itu mengalami masalah besar dalam hidupnya, di mana dia diceraikan oleh suaminya dan anaknya pun tidak dikasih samanya. Nah, maka penderitaan Maria secara tidak langsung dialami oleh Umi Rifa. Yesus adalah Tuhan, jadi ya, memang dia Tuhan, mau bagaimana lagi? Kalau Anda tidak percaya, itu tidak masalah buat kami, tapi setidaknya Anda hargai dan Anda tidak mengolok-olok. Ya. Nah, teman-teman sekalian, saya mengajak kita dulu untuk melihat video daripada Umi Rifa, dan juga sekaligus bagaimana dia menangis karena diceraikan oleh suaminya. Oleh karenanya, kita cek videonya berikut ini. Karena kamu, kamu emang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Dasar penyembah molok. Tiap hari engkau kutuk Yesus. Dasar kau meracun, hari-hari kau kutuk Yesus. Kau yang berbuat dosa, kau yang memperkosa, engkau yang mencuri permen di supermarket. Kau tak tahu diri, kau berbuat dosa tapi Yesus bunuh diri. Wah, itu asik tuh, nanti yuk kita jadiin parodi nanti. Nanti kita jadiin parodi tuh. Pokoknya sebelum diskusi sama Otin kita harus ada lagu kebangsaan ya. Ada lagu kebangsaan. Udah punya Bang Neplos udah punya yang aransemennya Hujan Gerimis aja. Mungkin Uni sebelumnya belum pernah ada masalah sampai ada curhat yang bercucuran air mata. Nggak pernah. Nah itu dia. Aku dulu tuh gak pernah ngadepin masalah kayak gini. Aku harus bisa sama anak aku gak pernah. Dari dulu tuh anak aku lahir, aku gak pernah pisah sama anak aku. Gak pernah. Ya mungkin benar tadi salah satu ujian itu kan perlu fokus, perlu ketenangan ya, mungkin perlu cooling down, perlu segala macam. Kalau orang kerja tuh anggap cuti ya, mungkin terus tanpa merasa enjoy, akhirnya ada masalah yang menyenggol gitu, ada masalah yang menyentuh, soalnya ngasih peringatan, cooling down dong gitu, hadapi dulu ujiannya gitu, soalnya kayak gitu. Saya melihatnya seperti itu sih kalau saya tangkap. Terlepas dari ini tadi masalah gender laki-laki atau perempuan, tapi ya ini sedang menghadapi satu ujian yang levelnya sedang tidak seperti biasanya gitu. Mudah-mudahan ini dalam rangka naik level. Ya aku juga manusia biasa kali. Aku juga orang lagi nggak tahu.
banget. Sekarang tuh kayak kenapa kok lambat, apa aku tuh bener-bener udah dilaknat Allah ya sekarang, apa aku tuh bener-bener udah dilaknat Allah ya sekarang, udah dilaknat Allah ya sekarang, kayak gitu-gitu. Aku kayak beda banget. Orang tuh banyak bilang kayak aku tuh beda, Rifa tuh berubah gini-gini. Apa sih orang-orang yang gak tahu aja, emang aku aja kayak gini gitu kan. Terus kayak apa aku sekarang tuh terlihat lebih jauh dari Allah kah gitu. Soalnya tuh kayak aku tuh kayak dianggap tuh kayak udah gak kayak dulu. 2 tahun lalu tuh kayak pas. Atau itu warning untuk lebih membenahi manajemen ini kali, manajemen aktivitas, manajemen rutinitas kali, untuk lebih dibenahi lagi manajemen rutinitasnya agar lebih apa ya, lebih enak dihadapi gitu kan. Itu benar ya. Silahkan. Kan udah di Bali kan suasana kan nanti urusan di Bali kan urusan ayah, termasuk urusan kembalinya kan urusan Allah. Iya. Itulah Barib. Jadi Rifa itu sekarang sedang mengalami titik jenuh gitu. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari Umi Rifa ya. Di awal teman-teman sekalian dia ketawa ketiwi ya, dengan olok-olok Bunda Maria dan juga Tuhan Yesus Kristus, dan bahkan teman-teman saya dikatakan Yesus bunuh diri gitu ya. Yesus bunuh diri dan juga Maria itu sakit hati karena anaknya dijadikan Tuhan, lalu orang lain yang buat dosa, lalu Yesus yang dikutuk setiap hari. Bagi Umi Rifa, menurut perspektif pikiran kotornya, pikiran jahatnya. Dan di ending tadi teman-teman sekalian, di video itu kita lihat bagaimana Umi Rifa mendapatkan sebuah teguran Tuhan yang dahsyat. Bahkan di situ berulang, dia katakan seakan saya ini dilaknat oleh Allah ya, dilaknat Allah. Kenapa? Dia telah mengolok-olok Tuhan yang Maha Kuasa. Dia telah menghina Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi orang yang percaya dan bagi dunia ini. Tetapi dia tidak menghormati hal itu. Akhirnya dia mendapat ganjaran atas apa yang menjadi perbuatannya. Dia diceraikan oleh suaminya dan anaknya pun dipisahkan dari dia. Ya, jadi ya habis ketawa ketiwi, ujung-ujungnya menangis, dan itu adalah dampak daripada mengolok-olok Tuhan. Teman-teman sekalian, begitu banyak sekali ya mereka yang mengolok-olok Tuhan, termasuk Ustadz Agustat ya beberapa bulan yang lalu yang menkentuti Alkitab. Jika memang kitab suci Kristen ini adalah kebenaran, maka saya kentuti dan kita akan lihat apakah saya mati. Oh, belum seminggu, mati setengah ya. Mati setengah Ustadz Agustat, dan sampai saat ini masih dalam pengobatan. Jadi dia harus membayar ya kesalahannya sendiri. Dan kalau tidak bertobat, dia akan dihukum oleh murka Allah untuk selama-lamanya. Teman-teman sekalian, kita akan menjawab mengenai Tuhan Yesus Kristus yang katanya selalu orang Kristen menganggapnya sebagai Tuhan, dan itu suatu kekeliruan ya. Dan itu sebabnya juga kita sebagai orang Kristen sering dikatakan kafir. Dan sebenarnya ya, hal ini juga bukan hal yang biasa, kita sudah sering menjawab hal ini. Jadi saya akan menjawab secara sekilas saja teman-teman sekalian mengenai pernyataan dan juga olok-olokan hinaan daripada Umi Rifa. Nah, kenapa Yesus justru harus dikandung 9 bulan oleh Bunda Maria? Kita harus tahu teman-teman sekalian, visi misi Allah yaitu untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, supaya mereka tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau teman-teman bisa membaca dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, karena itulah Allah mengutus anaknya, mengaruniakan anaknya. Bukan berarti Allah punya istri, punya anak. Secara biologis ya. Jadi Allah punya anak, ini adalah bahasa teologi. Ya, bahasa teologis. Di mana kita mengatakan bahwa Yesus yang berasal dari Allah itu merupakan putra atau anak Allah satu-satunya, anaknya yang tunggal. Nah, bukan berarti Allah itu punya istri. Ibarat kita sebutkan begini teman-teman sekalian, anak kunci. Tidak mungkin kan kunci itu punya istri lalu punya anak. Tidak mungkin kan kalau kita bilang anak tangga lalu tangganya punya istri, punya anak.
Nah, sama dengan Allah, bukan berarti Allah beranak cucu, punya istri gitu. Tidak demikian, pemahamannya tidaklah seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, mengapa Yesus harus menjadi manusia, dikandung 9 bulan, lalu lahir, dan juga merasakan apa yang dirasakan oleh manusia 100% ya? Karena tujuan Allah menjadi manusia ya harus seperti manusia pada umumnya, melalui kandungan. Dia dirawat, dia diberikan makanan dari kandungan melalui ibunya yaitu Bunda Maria, teman-teman sekalian. Dan Yesus tidak prematur, ya. Dia lahir seperti manusia pada umumnya. 9 bulan dikandung oleh Bunda Maria, barulah dia dilahirkan. Nah, teman-teman sekalian, kenapa justru anak yang dilahirkan oleh manusia jadi Tuhan? Ini yang tidak sampai akal pikiran daripada saudara-saudari kita Muslim. Nah, teman-teman sekalian, sebelum Maria melahirkan Yesus, Yesus itu sudah Tuhan. Karena dia adalah firman Allah yang bersama-sama dengan Allah di sorga sejak semula. Makanya dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia adalah kalimat Allah, suara Allah. Maka suara Allah itu adalah Allah itu sendiri. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan tanpa dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang sudah dijadikan. Anda tidak akan ada, Umi Rifa dan teman-teman Anda. Muslim tidak akan pernah ada kalau tidak ada Yesus. Karena Yesus adalah firman yang menciptakan manusia dan juga makhluk hidup yang lain. Bahkan alam semesta ini. Dia adalah pemilik surga. Ya. Jadi teman-teman sekalian, bukan serta-merta Yesus diangkat jadi Tuhan. Bahkan ada fitnah hadits. Yesus diangkat, dilantik jadi Tuhan pada tahun 325 Masehi di Konsili Nisea. Inilah fitnah-fitnah Kandron. Jadi, saya mau katakan, sebelum Maria melahirkan Yesus, dia sudah Tuhan. Ya. Nah, kenapa Yesus harus menanggung dosa? Karena tidak ada satupun manusia yang bisa menebus dirinya sendiri. Manusia tetaplah berdosa. Siapapun yang pernah lahir di dunia ini kecuali Yesus tidak tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Siapapun yang telah lahir di dunia ini tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Ya, itu sebabnya teman-teman sekalian, Allah selalu menuntut kurban untuk penghapusan dosa. Dan kalau kita lihat, ya, para nabi, para rasul, kita lihat teman-teman sekalian ya, karena rasul-rasul dia disebut oleh Muslim itu seperti orang kita anggap nabi tapi mereka anggap rasul ya. Nah, teman-teman sekalian, di perjanjian lama selalu ada kurban penghapus dosa. Ya, ada darah. Karena kita katakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Maka darah yang dikurbankan itulah yang akan mengampuni atau menyucikan kita. Ya, kurang lebih seperti Abraham atau Ibrahim disebut oleh Muslim. Dia mempersembahkan Ishak sebagai kurban. Tetapi Tuhan menyelamatkan Ishak lalu digantikan dengan domba jantan ya. Nah, jadi teman-teman sekalian kurang lebih seperti itu. Nah, Yesus Kristus adalah domba yang sejati. Domba yang sempurna yang dipersembahkan oleh Allah untuk pengampunan dosa umat manusia satu kali untuk selama-lamanya. Makanya orang Kristen tidak ada lagi istilah hari kurban. Karena kurban yang sejati adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia yang dipersembahkan Allah untuk penghapusan dosa umat manusia. Ya, makanya di dalam 1 Petrus 3 teman-teman sekalian, di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan begini. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi sangat jelas di sini teman-teman sekalian. Dan sebagai pesan terakhir saya buat Umi Rifa, sekalipun Anda saat ini dalam keadaan masalah, Anda diceraikan oleh suami Anda, dan juga anak-anak Anda dipisahkan dari Anda sesuai dengan kesaksianmu, maka saya berikan pesan melalui firman Tuhan bagi Anda. Yesus katakan begini, karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu Umi Rifa akan mati dalam dosamu, jikalau kamu tidak percaya bahwa Yesus Kristuslah Allah itu, ya, kamu akan mati dalam dosamu. Kamu akan mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka teman-teman sekalian, biarlah mereka mengolok-olok Tuhan kita, tapi tidak pernah mengurangi
iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah Tuhan. Tanpa diakui oleh umat Islam, Yesus Kristuslah tetap Tuhan. Terima kasih, saya Arif Gulung undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.